Baik, untuk itu yang pertama kali kita akan mempersilakan Bapak Ahmad Roji Amansur selaku Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian yang akan memaparkan mengenai roadmap pengembangan industri smartphone nasional. Kami persilakan Pak, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Tuti. Mohon izin, saya bukan direktur, Bu. Dulu direkturnya PLT. Teman-teman ngeledekin saya, katanya PLT itu pekerjaan lillahi ta'ala gitu. Kalau enggak pembantu lillahi ta'ala gitu. Itu kita suka ledekin. Jadi saya semenjak tanggal 3 Maret, Bu, dapat tugas dari Pak almarhum Pak Harjanto untuk jadi PLT Direktur Industri Elektronika. Seminggu sebelum beliau masuk rumah sakit, Bu. Jadi tanggal 3 saya dipanggil beliau, dia hari Selasa saya dipanggil beliau, hari Senin berikutnya beliau masuk ke rumah sakit itu waktu itu. Nah, kemudian ya kebetulan saya itu pernah di elektronika waktu itu, mungkin dengan Pak Adi sering ketemu. Pak Adi ini yang berdarah-darah memperjuangkan industri elektronika handphone ini, Bu. Sampai titik darah penghabisan. Pejuang sejati. Ya, jadi salah satu lah perintis industri elektronika di bidang HP ini. Kemudian ya saya sesuai dengan perintahnya beliau melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Pak almarhum untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang memang untuk mengembangkan industri handphone ini, Bu. Jadi saya posisinya sekarang sebenarnya ada di inspektorat, Bu. Inspektur. Jadi saya inspektur itu sebenarnya, Bu. Okay. Pak Bidin sudah tahu tuh, Pak Adi juga. Jadi saya di Inspektur 1. Inspektur 1 itu yang menangani di bidang pendidikan dan kemudian sekretariat jenderal. Jadi ada 2 satker yang kami kami bina itu. Nah, saya diminta oleh Pak almarhum untuk ya membantulah beliau di sana. Nah, itulah ceritanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judulnya mungkin roadmap pengembangan industri smartphone nasional, tapi sebenarnya ini nanti Pak Adi yang akan mengeksplor semuanya ini. Jadi kalau saya sih mungkin garis besarnya aja. Mungkin mohon izin diklik lanjutannya, lanjut bahan tulisannya. Jadi ini kan sejak 2012 ya, sejak 2012 industri handphone sudah mulai inisiatif untuk dihitung TKDE-nya dalam rangka menarik investasi. Bagaimana memanfaatkan pasar dalam negeri yang kira-kira besarnya antara 50 sampai 60 juta. Itu merupakan salah satu keinginan supaya industri dalam negeri seluler ini bisa tumbuh dan berkembang. Nah, waktu itu mungkin teman-teman saya waktu itu belum di elektronika, teman-teman di elektronika menginisiasi untuk mengkaitkan kebijakan TKDN dalam rangka menarik investasi menumbuhkan industri handphone melalui Menperperin nomor 16 tahun 2011 dengan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Ini merupakan inisiatif waktu itu. Kemudian pada tahun 2015 terbit kebijakan TKDN khusus produk elektronika
dan Telematika melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika. Saya waktu itu juga belum ada di situ, Bu. Saya baru masuk. Kemudian tahun 2016-2017 ini, saya bulan ada di situ, terbitnya kebijakan TKDN khusus produk handphone, komputer, dan tablet. Melalui 65, Menteri 65, kemudian direvisi menjadi 29. Nah, inilah di sini Pak Adi perjuangannya benar-benar dengan teman-teman di para pelaku industri seluler dan juga teman-teman di perguruan tinggi saling bahu-membahu untuk mewujudkan bagaimana supaya industri handphone itu benar-benar ada di dalam negeri. Itu keinginan kami dalam rangka menuju kemandirian industri nasional. Cita-citanya kan kita ke sana, Bu. Jadi kita itu bagaimana supaya kemandirian industri nasional bisa tumbuh dan berkembang. Nah, produk-produk industri bisa tumbuh dan berkembang gitu. Walaupun mungkin komponennya belum ada di dalam negeri, tapi dengan cara kebijakan TKDN ini perlahan saya yakin dan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian akan terwujud gitu. Komponen-komponen yang memang bisa nanti dibuat di dalam negeri. Nah, itu melalui kebijakan nomor 29 kita mulai dengan TKDN sebesar 20% sampai dengan sekarang sudah 30%. Mohon lanjut diklik. Nah, ini adalah bentuk peraturan sinergi 3 kementerian. Ada peraturan Kominfo nomor 27, ada TKDN dari Perindustrian nomor 29, dan juga mohon maaf ini perdagangannya nggak ada. Jadi sebenarnya produk kebijakan-kebijakan untuk menumbuhkan industri di dalam negeri ini sinergi 3 kementerian. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo. Ini adalah bentuk bagaimana sekarang posisinya TKDE-nya sudah 30% dan mewajibkan HKT, handphone, komputer, tablet itu 30%. Tadinya 20%, sekarang sudah naik 30%, dan subscriber station yang berbasis 4G harus sudah diproduksi di Indonesia. Nah, lanjut. Ini skema atau mekanisme. Jadi ada 3 macam bagaimana handphone 4G ini bisa beredar di Indonesia. Yang pertama dengan mekanisme hardware, kemudian software, kemudian inovasi. Nah, ini 3 ini tinggal bagaimana para pelaku industri, para investor mau membangun industri di dalam negeri. Jadi kalau mau dengan hardware silakan. Prasyaratnya ada. Kemudian dengan software, prasyarat dan aspek aplikasinya ada. Kemudian TKDN pengembangan inovasi itu juga seperti itu. Jadi masing-masing ini mempunyai mempunyai kelebihannya masing-masing. Keinginannya sesuai dengan dari para pelaku industri untuk melakukan investasi.
Tapi ini bukan investasi paksaan loh, tapi ketentuan yang memang harus harus diadakan untuk menarik investasi dalam rangka membangun industri seluler di dalam negeri. Mohon lanjut. Ini tata niaga produk HKT handphone, komputer, dan tablet. Jadi mungkin seperti yang tadi kami informasikan, ada 3 kementerian yang bersinergi, ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Kominfo. Masing-masing punya perannya dalam memajukan atau dengan memajukan industri nasional di bidang HKT ini. Lanjut, Mbak. Ini juga sama, mungkin kaitannya dengan IMEI. Sebentar lagi Bapak Ibu akan akan mendengarati kegiatan kita di bidang IMEI. Jadi Senin besok ada acara serah terima siar dari instansi Kominfo ke Kementerian Perindustrian. Baik, lanjut. Ini seperti yang tadi mungkin sebagai judulnya Roadmap TKDN Manufaktur Produk HKT. Jadi mungkin dari sejak tahun 2015 sampai dengan 2011 ini sudah berjalan kira-kira 5 tahun. Pentahapannya cukup lumayan bagus dan produknya juga sudah berkembang. Mungkin tahun 2015 hanya packaging dan testing, kemudian produknya impornya SKD, sekarang sudah dari mulai 18 sudah CKD, sampai produk-produknya juga sudah bukan testing dan packaging lagi, tapi beberapa aksesoris sudah diproduksi, kemudian juga teknologinya perakitannya dengan SMT, kemudian dengan cara pembuatan dengan injection juga sudah, metal stamping juga sudah, baterai yang mungkin kalau nggak salah masih belum berjalan, dan lain-lain komponen-komponen lainnya yang memang sedang digiat untuk dikembangkan. Beberapa produk memang sudah berkembang di dalam negeri. Jadi ini mungkin bukan keberhasilannya nih, tapi ini menunjukkan bahwa beberapa produk kegiatan sudah dilakukan dalam rangka mengembangkan industri HKT di dalam negeri. Lanjut mungkin Mas, Mbak. Saya akan sampaikan juga ini menceritakan, lanjut mungkin PowerPoint-nya, mohon maaf. Ini menggambarkan impor produksi produk HKT. Jadi sejak tahun 2014 itu sudah mulai menurun impornya. Produksinya alhamdulillah sudah meningkat terus gitu sampai tahun 2019. Ini semuanya berkat keuletan teman-teman dari industri, pelaku usaha, dan juga perguruan tinggi dan teman-teman yang terkait yang ingin agar industri handphone ini bisa berkembang di dalam negeri. Ini menggambarkan impor dan produksi yang terus meningkat produksinya dan impornya menurun. Semoga aja nanti tahun 2025 mungkin lebih turun lagi. Udah
TKD-nya bisa lebih dari 40%. Baik, lanjut. Ini juga menggambarkan data ekspor produk HKT. Ada ekspornya juga dari Batam ya Pak Bidin ya? Banyakan ya? Terima kasih Pak Bidin. Ya, saya banyak ekspor itu sekarang ke banyak negara sekarang nih. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bidin. Eropa juga Pak Bidin ya? Ya, ke Eropa, ke Amerika. Terima kasih sekali. Jadi ada anunya juga, ada wujud ekspornya juga. Ini yang menggambarkan yang menyenangkan lah. Ada ekspor walaupun mungkin masih nilainya kecil, tapi nggak apa. Nanti suatu saat mungkin akan tambah terus. Ekspornya. Baik, lanjut. Kemudian pohon industri ataupun seluler. Nah, teman-teman di Kemenperin juga mencoba membuat pohon industri telepon seluler. Jadi ini kebetulan kok gambarnya hitam semua gitu. Jadi mengeksplor mana-mana yang kira-kira produk-produk komponen-komponen apa saja yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri gitu, untuk mendukung mensupport industri HKT ini. Jadi teman-teman sudah membuat, cuma ini yang gambarnya kok hitam semua ya, jadi nggak kelihatan. Ya. Tapi memang ada beberapa komponen yang sudah sudah diproduksi di dalam negeri untuk mensupport industri yang ada di dalam negeri. Jadi pohon industri sudah kita susun, namun mungkin belum lengkap, akan selalu update terus setiap tahun. Lanjut, mungkin. Nah, ini adalah mencerminkan kegiatan industri yang keberhasilannya di bidang HKT di Indonesia. Jadi sekarang ini ada 43 merek, 39 pemilik merek, dan 22 manufaktur. Ini kondisi industri dalam negeri tahun 2017 ya. Mungkin datanya udah agak kurang update juga Pak nih. Mohon maaf nih. Nah, di sini juga total investasinya yang manufaktur itu ada sekitar 7 triliun dengan 13.000 tenaga kerja, dan investasi Apple sebesar 44 juta US dollar dan menyerap 400 tenaga kerja. Kebetulan di Batam ketempatan salah satu dari Apple Academy, kalau nggak salah ya, di Batam. Jadi menyebar di 3 lokasi. Investasi inovasi ini yang dilakukan oleh Apple ada di Jakarta di Bumi Serpong Damai, kemudian ada di Surabaya, dan ada di Batam. Kemudian lanjut. Nah, ini menggambarkan mengenai industrinya yang ada dan merek serta manufakturnya. Jadi ada yang memang memproduksi sendiri, ada yang disubkonkan, dan juga ada yang memang diimpor melalui indeks itu yang pakai kedua. Ini kan misalnya ada sekarang ada sekitar 18 perusahaan, kemudian 19 merek dan 13 manufaktur. Ini agak beda ya datanya, mohon maaf ya. Ya nanti kita berbagi. Kemudian lanjut. Ini adalah yang lanjutnya. Lanjut. Mohon.
Ini menggambarkan daftar TKDN aplikasi lokal. Jadi ini adalah nama-nama perusahaan dan nama aplikasi yang bersinergi dengan industri melalui produk dengan investasi yang mekanisme software. Gitu. Jadi ada dari Alfakar, Alfagi, Kompas, Baca, Bebel, Tokomedia, Blibli, Detik, Matahari Mall, Catfish, Indonesia Airport, Jayoyomik, Wawa, CNN, dan lain-lain. Nah ini capaian TKDE-nya cukup lumayan gitu yang di sini. Lanjut. Nah, ini yang menyenangkan industri komponen yang tumbuh mendukung industri barang jadinya. Sudah hampir perusahaan yang ada 26 perusahaan dengan 6 produk yang sudah diproduksi. Jadi perusahaannya banyak sekali nih Pak komponennya. Jadi 26 perusahaan untuk 6 produk. Semoga nanti bisa berkembang lagi, menambah lagi jumlah komponen yang bisa diproduksi dalam negeri untuk mendukung industri handphone ini. Yang kita harapkan di Batam bisa tumbuh dan berkembang industri komponen seperti yang waktu itu mau dilakukan oleh industri-industri dari Tiongkok. Ini juga ya 26 perusahaan. Kemudian ini kapasitas produksi terpasang ini anggota HIP nih. Jadi yang hardware-nya nih kapasitasnya cukup besar. Pada tahun 2016 sekitar 73 juta, sekarang di tahun 2000 itu sekitar 84. Ya, problem ya. Ya, ini ya. Ini ada kapasitas produksi ya, terpasang anggota IP cukup lumayan. Tahun 2016 itu 73, tahun 2020 itu udah 84 juta, cukup lumayan besar. Jadi ini beberapa perusahaan yang tergabung anggota IT. Oh, tempatnya Pak Bidin belum ada ini ya? Saya tidak gabung di situ, Pak. belum gabung ya? Oh, jadi nggak ada ya? Saya nggak gabung di situ. Oke, baik. Ya, ini yang anggota IT aja, belum ditambah dengan yang lain-lain. Lain-lain itu, yang belum tergabung. Kemudian lanjut. Ini potensi pasar domestik ponsel per tahunnya. Kurang lebih 50 juta handphone. Sangat besar sekali. 50 sampai 65 lah. Belum termasuk yang ilegal ini. Jadi cukup lumayan besar untuk menarik investasi para investor di bidang handphone, komputer dan tablet ini. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita terbitkan, saya yakin akan bisa menarik untuk industri di bidang seluler ini, yang mana pasarnya sangat besar kalau ini dimanfaatkan semuanya oleh impor, ya sayang sekali. Ya minimal kalau bisa 50 sudah cukup lumayan. Kalau bisa sampai 80, 75 sampai 100%, apa lebih baik lagi. Nah, ini yang mungkin diperjuangkan teman-teman kita, termasuk Pak Adi dan teman-teman asosiasi Pak Bidin dan lain-lain sebagainya. Ini yang
memperjuangkan agar produk industri handphone itu yang beredar di dalam negeri minimal dibikin di Batam, kalau enggak dibikin di Pulau Jawa dan lain-lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bu Tuti, sebagai pengantar diskusi. Nanti mungkin lebih banyak kita ke diskusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.